metode konservasi tanah dan air merupakan metode yang melibatkan vegetasi atau tumbuhan sebagai faktor pertama untuk meminimumkan kerusakan tanah yang terjadi. Lalu, apa saja contoh dari penerapan metode vegetatif konservasi tanah dan air ini? Nah, pada video ini, kami dari kelompok 5 akan membahas teknik konservasi tanah dan air metode vegetatif dengan tujuan praktikum untuk mengetahui teknik-teknik konservasi dengan metode vegetatif yang diterapkan di berbagai penggunaan lahan. Nah, berikut contohnya. Tanaman pelindung tanaman adalah tanaman yang ditanam untuk tujuan melindungi tanaman yang berada di bawahnya dari paparan sinar matahari ataupun curah hujan secara langsung. Pada lokasi tersebut, tanaman lamtoro digunakan sebagai tanaman pelindung tanaman untuk komoditi cabai yang berada di bawahnya. Untuk keunggulan dari teknik ini, yang pertama, mampu memberikan lingkungan yang lembab bagi tanaman dan juga mampu memperbaiki struktur tanah. Sedangkan kelemahannya dapat meningkatkan biaya, sanitasi kebun, serta serangan hama dan penyakit. Juga terjadi kompetisi untuk memperebutkan hara dari paparan sinar matahari. Untuk yang berikutnya merupakan salah satu jenis agroforestry, yaitu penggunaan pagar hidup. Pagar hidup sendiri merupakan sistem pertanaman yang menggunakan tanaman sebagai pagar untuk melindungi tanaman pokok dengan manfaat agar terhindar dari erosi, baik erosi angin ataupun air. Tanaman yang digunakan sebagai pagar hidup di sini ialah tanaman singkong yang ditanam di sekeliling tanaman utama. Adapun keunggulan dari teknik ini yaitu meningkatkan nilai output pada suatu areal lahan tertentu. Dan untuk kelemahan dari teknik ini yaitu terjadinya pengurangan hasil tanaman pokok akibat adanya persaingan unsur hara. Mulsa adalah penutup tanaman yang dimaksudkan untuk menjaga kelembaban tanah dan mencekam pertumbuhan mulsa. Contohnya serpihan kayu dan sisa tanaman. Yang dijadikan sebagai mulsa di sini ialah daun-daun yang berguguran di areal budidaya kelapa sawit. Keunggulan dari teknik ini yang pertama, mengurangi erosi dan meningkatkan laju infiltrasi, menambah hara tanaman dan juga menekan pertumbuhan gulma. Sedangkan kelemahannya pada musim hujan dapat menjadi media pertumbuhan jamur. Selanjutnya ada tumpang sari. Tumpang sari adalah percampuran tanaman yang berupa pelibatan antara dua jenis tanaman yang ditanam di areal yang sama dalam waktu bersamaan atau agak bersamaan. Pertanaman campuran pada areal ini yaitu tanaman jagung yang ditumpang sari dengan kangkung dan juga pepaya. Keunggulan dari teknik tumpang sari ini yaitu efisiensi tenaga kerja dan menghasilkan berbagai jenis tanaman dalam sekali panen. Dan untuk kelemahannya terjadi persaingan unsur hara dan rentan terhadap penyakit. Yaitu sistem bercocok tanam dengan beberapa jenis tanaman yang ditanam dalam strip yang berselang-seling dalam sebidang tanah. Strip cropping ini memiliki keunggulan sebagai alternatif teknik konservasi, terutama pada bagian hulu, karena efektif mengendalikan erosi dan memperbaiki sifat fisik tanah. Sedangkan kelemahannya boros penggunaan lahan karena mengambil tempat yang lebih luas dari total luas lahan. Tanaman penutup tanah adalah tumbuhan atau tanaman yang khusus ditanam untuk melindungi tanah dari ancaman kerusakan oleh erosi atau untuk memperbaiki sifat kimia dan sifat fisika tanah. Keunggulan dari teknik ini yang pertama ialah berkurangnya kekuatan dispersi air hujan, mengurangi jumlah dan kecepatan aliran permukaan, memperbesar infiltrasi, dan juga dapat memperbaiki struktur tanah. Sedangkan kelemahannya memungkinkan terjadinya perebutan air. Sebagian tanaman penutup memiliki pertumbuhan yang lambat dan juga memungkinkan adanya hama atau penyakit.